penentuan tingkat risiko dan zona. Outline, konsep dasar risiko dan zona, metodologi penilaian risiko, penentuan zona berbahaya, teknologi dan tools untuk penentuan risiko dan zona. Tujuan, memberikan pemahaman mengenai konsep dasar penilaian risiko dan penentuan zona berbahaya dalam SMS, melatih peserta melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko, serta pemetaan zona sesuai standar K3, meningkatkan kemampuan praktis peserta dalam menentukan kontrol yang sesuai berdasarkan tingkat risiko dan zona. Pertama, konsep dasar risiko dan zona. 1,1 Definisi bahaya, risiko, dan zona berbahaya, zona gas, uap, debu, radiasi, mekanis. 1,2 Hubungan antara tingkat risiko dan penentuan zona. 1,3 Contoh kasus kecelakaan akibat salah penentuan zona. 1,1 Definisi bahaya, risiko, dan zona berbahaya, zona gas, uap, debu, radiasi, mekanis. Bahaya adalah segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan cedera, kerusakan, atau kerugian. Contoh, bahan kimia mudah terbakar, mesin bergerak. Risiko adalah peluang terjadinya bahaya dan besarnya konsekuensi jika bahaya itu benar-benar terjadi. Zona berbahaya adalah area kerja yang memiliki potensi tinggi terjadinya insiden akibat adanya bahaya tertentu. Misalnya, zona gas misal area tangki LPG. Zona uap misal kilang minyak, zona debu misal silo gandum, zona radiasi misal ruang sinar es, zona mekanis misal area mesin berputar. 1,2 Hubungan antara tingkat risiko dan penentuan zona. Tingkat risiko rendah, sedang, tinggi, ekstrem akan menentukan luas dan batas zona berbahaya. Semakin tinggi risikonya, semakin ketat kontrol dan pembatasan di zona tersebut, misalnya, akses hanya untuk pekerja tertentu dengan APD lengkap. 1,3 Contoh kasus kecelakaan akibat salah penentuan zona. Misalnya ledakan di pabrik kimia karena peralatan listrik non-X diletakkan di zona gas. Kasus kebakaran gudang gandum akibat debu yang tidak dikategorikan sebagai zona ledak. Tujuannya, peserta memahami konsekuensi fatal jika salah dalam penentuan zona. Kedua, metodologi penilaian risiko. 2,1 Tahapan risk assessment, identifikasi bahaya, analisis risiko, evaluasi risiko. 2,2 Matriks risiko, probabilitas bias dampak. 2,3 Kategori tingkat risiko rendah, sedang, tinggi, ekstrem. 2,1 Tahapan risk assessment, identifikasi bahaya, analisis risiko, evaluasi risiko. Identifikasi bahaya, mengenali semua potensi bahaya di area kerja. Contoh, bahan kimia, mesin berputar, panas. Analisis risiko, menilai seberapa besar kemungkinan bahaya itu terjadi dan apa dampaknya. Evaluasi risiko, membandingkan hasil analisis dengan kriteria perusahaan untuk menentukan apakah risikonya dapat diterima atau perlu dikendalikan. 2,2 Matriks risiko, probabilitas bias dampak. Matriks risiko adalah alat visual berbentuk tabel, misalnya 5x5, yang menggabungkan probabilitas terjadinya insiden dengan tingkat keparahan dampaknya. Contoh, kebakaran kecil kemungkinan rendah, dampak sedang, risiko sedang. 2,3 Kategori tingkat risiko, rendah, sedang, tinggi, ekstrem. Rendah, bisa diterima tanpa tindakan tambahan. Contoh, tergores kertas. Sedang, perlu pengendalian agar tidak meningkat. Contoh, terpeleset lantai basah. Tinggi, wajib dikendalikan segera sebelum pekerjaan dilanjutkan. Contoh, paparan bahan kimia berbahaya. Ekstrem, pekerjaan harus dihentikan sampai risiko dapat dihilangkan atau dikendalikan. Contoh, bekerja di tangki berisi gas mudah meledak tanpa proteksi. Ketiga, penentuan zona berbahaya. 3,1 Prinsip klasifikasi zona.
3,2 faktor yang mempengaruhi luas dan tingkat zona. 3,3 teknik pemetaan area berbahaya hazard mapping. 3,1 Prinsip klasifikasi zona. Zona 0. Area di mana atmosfer eksplosif gas selalu ada atau dalam waktu lama, contoh, dalam tangki bahan bakar. Zona 1. Area di mana atmosfer eksplosif gas mungkin terjadi sesekali saat operasi normal, contoh, sekitar valu atau sambungan pipa. Zona 2. Area di mana atmosfer eksplosif gas jarang terjadi, hanya dalam kondisi abnormal, contoh, sekitar flange yang jarang bocor. Zona 20. Area dengan debu mudah terbakar yang selalu ada, contoh, dalam silo tepung. Zona 21. Area dengan debu mudah terbakar yang muncul sesekali, contoh, sekitar corong pengisian. Zona 22. Area dengan debu mudah terbakar yang jarang terjadi, contoh, area sekitar gudang debu sisa proses. 3,2 faktor yang mempengaruhi luas dan tingkat zona. Sumber pelepasan. Semakin sering dan besar pelepasan gas atau debu, semakin luas zona berbahaya. Ventilasi. Ventilasi yang baik bisa memperkecil luas zona karena bahaya cepat terdilusi. Kondisi lingkungan, suhu, kelembaban, arah angin, atau kondisi ruang tertutup sangat mempengaruhi penentuan zona. 3,3 Teknik pemetaan area berbahaya hazard mapping. Menggunakan diagram layar proses, layout pabrik, atau peta area kerja. Menandai area berbahaya dengan kode warna, simbol, atau tanda khusus. Hasil hazard mapping dipakai untuk menentukan APD, akses pekerja, dan penempatan peralatan, misalnya peralatan listrik harus eksproof di zona gas. Keempat, pengendalian dan teknologi dalam penentuan zona. 4,1 Strategi pengendalian sesuai tingkat risiko dan zona. 4,2 Pemilihan peralatan sesuai kategori zona. 4,3 Sistem tanda, label, dan kode warna untuk zona berbahaya. 4,4 Pemanfaatan software risk assessment dan hazard mapping. 4,5 Penggunaan sensor, IoT, dan digitalisasi peta zona. 4,1 Strategi pengendalian sesuai tingkat risiko dan zona. Prinsip dasar pengendalian risiko tetap mengikuti hierarchy of control. Eliminasi. Menghapus sumber bahaya, misalnya mengganti bahan mudah terbakar dengan bahan non-flammable. Substitusi. Mengganti proses atau bahan dengan yang lebih aman. Rekayasa teknis. Pemasangan ventilasi. Sistem inerting. Barrier fisik. Administratif. SOP khusus. Pembatasan akses. Izin kerja. APD, perlindungan terakhir jika bahaya tidak bisa dihilangkan. Zona dengan risiko lebih tinggi, misalnya zona 0 atau 20, memerlukan pengendalian ketat dengan rekayasa dan pembatasan akses. 4,2 Pemilihan peralatan sesuai kategori zona. Peralatan listrik atau mekanis yang dipasang di zona berbahaya harus sesuai standar. Exproof equipment untuk area gas atau uap mudah terbakar. Sistem ventilasi mekanis di area dengan akumulasi gas atau debu. Detektor otomatis untuk gas beracun, gas mudah terbakar, atau konsentrasi debu tinggi. Tujuannya mencegah peralatan menjadi sumber penyulut ignition source. 4,3 Sistem tanda, label, dan kode warna untuk zona berbahaya. Zona berbahaya harus ditandai jelas dengan signage standar internasional ANSI, ISO, NFPA. Contoh, warna merah untuk bahaya kebakaran atau ledakan, warna kuning untuk area dengan risiko sedang, simbol segitiga dengan tanda api untuk area eksplosif. Label dan kode warna memudahkan pekerja mengenali batas zona dan jenis risiko. 4,4 Pemanfaatan software risk assessment dan hazard mapping. Software membantu mempercepat dan menstandarkan penilaian risiko. Hazard mapping digital memungkinkan visualisasi zona berbahaya dalam bentuk peta layout pabrik. Contoh software, Bautix, Riskwatch, atau modul risk management di HSERT. Hasilnya bisa diintegrasikan dengan dokumen SMS untuk audit dan kontrol.
4,5 Penggunaan sensor, iot, dan digitalisasi peta zona, sensor dan iot, mendeteksi gas, debu, radiasi, suhu secara real-time lalu mengirim data ke sistem pusat, JIS dan CAD, dipakai untuk menggambar peta zona berbahaya secara detail sesuai denah fasilitas. Dashboard HSE digital, menampilkan status risiko, zona aktif, alarm sensor, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan cepat. Teknologi ini meningkatkan akurasi penentuan zona dan memperkuat pemantauan berkelanjutan. Terima kasih.